Prabowo kabarnya tetap tegas menolak status bencana nasional dengan mengatakan bahwa Indonesia mampu dan kuat, dan ini disampaikan di depan jajaran menteri. Banyak yang mengatakan presiden nggak usah diterima bantuan luar negeri. Mereka pasti membantu GAM. Untuk apa? Tutup ruang udara kita. I said no. Pak Prabowo sini Pak Prabowo sini lihat nih Pak. Ini Pak. Ini. Puas Bapak Prabowo, puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zizi Kirana, ikon sukarelawan Cinta Salam Malaysia. InsyaAllah, tim Cinta Salam Malaysia akan bergerak ke Aceh bagi melaksanakan misi bantuan banjir untuk saudara kita yang berada di Aceh Utara. Masih perlukan bantuan rakyat Malaysia. Bantu kami di Aceh ini, insyaAllah. Gengs, dunia politik Indonesia memang tidak pernah kehabisan kejutan. Kalau biasanya kita disuguhi debat panas, kali ini justru muncul cerita yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala sambil senyum tipis. Bayangkan saja, seorang mantan presiden Indonesia disebut-sebut menyekolahkan Prabowo Subianto. Dan yang bikin tambah menarik, Malaysia ikut disebut-sebut punya peran di balik layar. Wah, ini bukan sinetron, tapi kisah politik nyata yang rasanya kok kayak drama kolaborasi internasional ya, gengs. Prabowo kabarnya tetap tegas menolak status bencana nasional dengan mengatakan bahwa Indonesia mampu dan kuat, dan ini disampaikan di depan jajaran menteri, termasuk di depan Kapolri dan Panglima beberapa waktu lalu. Bagi Pak Prabowo, mereka pada saat ini bekerja keras, dan tolong jangan sampai ada oknum-oknum yang sengaja untuk mencari perhatian dan seolah-olah mengabaikan kerja keras pemerintah. Jadi baginya situasi udah terkendali dan pemerintah udah bergerak. Iya, bener banget. Nah, masalahnya adalah fakta di lapangan tidak menunjukkan bahwa kita ini mampu, seperti di daerah Aceh Tamiang. Jadi intinya ini tuh rapat yang diadakan dengan jajaran menteri, dan tentu saja ada Presiden Prabowo Subianto yang memaparkan bahwa status bencana nasional ini belum akan diberikan karena beliau melihat daerah yang terdampak ini adalah 3 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Menurutnya situasi terkendali. Terus Bapak Prabowo ini ngasih pesan untuk elit dan pihak luar agar nggak sibuk cari kambing hitam dan jangan saling menyalahkan di tengah musibah. Jadi Prabowo ngelihat ada pihak luar juga yang mencoba untuk menyebarkan hoax. Bener banget, Rin. Jadi pokoknya singkatnya apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo adalah nunjukin kalau pemerintah Indonesia itu mampu, belum mau menerima bantuan luar, dan Indonesia adalah bangsa yang mandiri dalam menghadapi krisis. Dan dengan tegas Pak Prabowo mengatakan mereka sudah hadir di lokasi bencana dan berbagai pihak sudah bekerja keras, jadi tolong kesabarannya. Dan Pak Prabowo juga sampai mengatakan dia tidak punya tongkat Nabi Musa, jadi memang secara bertahap. Pak, Bu, saya mohon kali minta tolong kali Pak, kami udah nggak ada air bersih kami Pak. Minta tolong. Ya Allah Pak, istilahnya kami memang nggak ada sumber lagi karena listrik kami ya ada Pak. Tolonglah Pak, kalau ada bantuan dari pemerintah mungkin ya ada, tapi nggak tahu kapan Pak. Tolong kali lah Pak. Bu, minta tolong ya Pak ya, Bu. Masyarakat buat tenda sendiri. Orang sakit dalam pengungsian yang rumahnya tidak peduli seperti ini. Atapnya bocor di tengah sawah. Kita tidak lagi di Gajah ya, tapi di Kampung Rawe di 22 hari setelah pasca kejadian banjir dan longsor, masyarakatnya membuat tenda sendiri. BNPB di kantor aja bilang beres ya. Masyarakat berusaha sendiri Pak, buat tenda sendiri seperti ini. Pak Prabowo sini Pak Prabowo sini lihat nih Pak. Ini Pak. Ini. Puas Bapak Prabowo, puas. Puas Bapak kan? Bahwa Indonesia tuh bisa sengsara Pak. Ya, tenda dari pemerintah tidak ada Pak ya. Tidak ada sama sekali. Masya Allah. Ini di dalam tenda ini ada lansia yang lagi lumpuh. Lumpuhnya setup ya. Sebelah kanan. Dan sejak kejadian langsung dipindahkan kemari Pak. Iya. Langsung dipindahkan kemari. Dan tolong Pak Prabowo ya, Bapak jangan asal ngomong. Masyarakat buat tenda sendiri. Orang sakit dalam pengungsian yang rumahnya tidak peduli seperti ini. Atapnya bocor di tengah sawah. Umur berapa Bu? 75. Dan sekarang tinggal di tenda. Tenda dibuat sendiri kah? Ini tenda pinjam semuanya. Ya. Kalau orang tua ambil maka Bapak pindah kemana? Ya itu lah, belum tahu. Nggak tahu. Masih kemana mau nanti Pindah. Iya. Ketika rakyat sudah tidak lagi punya suara merayu, ketika jeritan kelaparan semakin tenggelam,
dalam debu bencana. Pemimpin pula sanggup memilih untuk menolak bantuan luar tanpa belah ihsan. Itu bukan kedaulatan, itu kezaliman, bongkak dan angkuh. Demikian teguran pedas seorang pemerhati menyifatkan kepimpinan Indonesia dari dahulu dan hari ini yang dikemudi Prabowo Subianto sebagai tidak jauh beza dengan penindasan pemimpin Yahudi Zionis namun terhadap rakyatnya sendiri. Lebih memalukan, dakwa pemerhati kerajaan itu sendiri didakwa gagal menyalurkan bantuan secara berkesan kepada mangsa terjejas bencana di Sumatera. Meskipun beberapa pemimpin dunia sudah pun menawarkan untuk menghulurkan bantuan atas dasar kemanusiaan sejagat. Terbaru, pemerintah Bandaraya Medan mengambil keputusan memulangkan bantuan kemanusiaan berupa 30 tan beras yang diterima daripada Kerajaan Emiria Arab Bersatu UAE susulan arahan kerajaan pusat supaya bantuan bencana di wilayah Sumatera diuruskan secara dalaman tanpa melibatkan pihak asing buat masa ini. Datuk Bandar Medan Riko Tri Putra Bayuwas berkata kerajaan pusat menetapkan bahawa semua bentuk bantuan bencana di Sumatera hendaklah diuruskan secara sendiri bagi memastikan. Banyak yang mengatakan Presiden nggak usah diterima bantuan luar negeri. Mereka pasti membantu GAM. Untuk apa? Tutup ruang udara kita. I said no. No, I am responsible. Ini misi kemanusiaan. Dia ingin membantu saudara kita yang ada yang masih bisa kita selamatkan. Kenapa kita tutup? Saya mengambil risiko meskipun saya tahu beberapa anggota DPR, MPR mengatakan tidak perlu diterima. Kemudian juga mengatakan ini kan masih operasi militer. Kenapa dihentikan operasi militer? No. Saya berbicara dengan Panglima TNI dan yang lain. Mari kita lakukan shifting kegiatan tentara kita dari bertempur dengan GAM. Kita menyelamatkan saudara-saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zizi Kirana, ikon sukarelawan Cinta Salam Malaysia. InsyaAllah, tim Cinta Salam Malaysia akan bergerak ke Aceh bagi melaksanakan misi bantuan banjir untuk saudara kita yang berada di Aceh Utara. Dan misi kali ini kami akan mengagihkan barangan keperluan asas seperti makanan, air bersih, kit kebersihan dan juga alat pembersihan untuk mereka yang terjejas. Kenapa saya katakan bantuan ini sangat penting untuk mereka? Kerana mereka berhadapan dengan kesukaran untuk mendapatkan keperluan harian. Jadi jom sama-sama kita hulurkan bantuan, kita ringankan beban mereka. InsyaAllah, semoga Allah permudahkan, semoga Allah terima. Mereka sedang agihkan telekung daripada untuk muslimah. Memang memerlukan telekung dan tudung, memerlukan sangat-sangat. Baju pun enggak ada dah, Bapak. Tak bisa, baju di badan keluar. Baju di badan saja. Masih perlukan bantuan rakyat Malaysia. Bantu kami di Aceh ini, insya-Allah. Selama 1 bulan, mereka tinggal di dalam kegelapan. Dengan kehadiran saya, ingin membawa cahaya yang baru. Bismillah. Buat semuanya, sebelum ini, sini ada jaringan, tak ada kan? Di hari ini, membawa satu Starlink. Jadi Starlink ini bisa digunakan oleh masyarakat semua, orang-orang kampung semua di sini. InsyaAllah selepas ini akan ada jaringan semuanya. Ini di kawasan mana? Batu Sumah, Aceh Timur. Batu Sumah, Aceh Timur. Oh, cepat tes. Jaringan dah ada ni, Ibu. Jaringan udah ada? Hello. Wah, udah biasa video call ya. Gengs, istilah menyekolahkan di sini tentu bukan berarti Prabowo duduk di bangku kelas sambil bawa tas dan buku tulis. Maknanya lebih ke arah pemberian arahan,
pengalaman dan pembelajaran politik tingkat tinggi. Kelasnya bukan kelas A, tapi kelas elit. Sebagai tokoh yang kini menjabat Presiden Indonesia, perjalanan Prabowo jelas tidak instan. Dari latar belakang militer, masuk ke dunia politik, hingga akhirnya berada di puncak kekuasaan, tentu banyak proses dan dinamika yang dilalui. Nah, disinilah nama mantan Presiden Indonesia mulai dikaitkan. Ada anggapan bahwa pengalaman, kebijakan, dan pendekatan kepemimpinan sang mantan presiden menjadi pelajaran tidak langsung bagi Prabowo. Kalau kata orang, ini bukan diajarin, tapi belajar dari contoh nyata. Lebih sakit sih, tapi lebih nempel. Lalu muncul faktor Malaysia. Dalam beberapa forum internasional dan pertemuan ASEAN, interaksi Indonesia-Malaysia memang cukup sering jadi sorotan. Mulai dari diplomasi, kerjasama kawasan, sampai momen-momen yang bikin kita senyum sendiri, seperti salah sebut nama di forum resmi. Tenang gengs, salah sebut nama itu manusiawi. Yang penting jangan salah sebut mantan, itu baru bahaya. Kehadiran Malaysia dalam cerita ini lebih mengarah pada dinamika hubungan regional. Bagaimana pertemuan lintas negara, dialog informal dan pengalaman diplomatik Indonesia ikut membentuk cara pandang seorang pemimpin di level global. Jadi kalau dibilang bertuah, maksudnya adalah keberuntungan Prabowo berada di momentum politik dan geopolitik yang pas, didukung pengalaman domestik dan dinamika regional. Namun gengs, penting untuk dicatat, banyak judul dan narasi seperti ini juga sengaja dibuat provokatif agar menarik perhatian. Bukan berarti semuanya salah, tapi kita tetap perlu menyaring informasi dengan kepala dingin. Jangan sampai panas duluan sebelum kompor dinyalakan. Gengs, dari kisah ini kita bisa belajar satu hal penting. Politik bukan cuma soal kekuasaan, tapi soal proses, pengalaman, dan membaca situasi. Mau itu disekolahkan, belajar dari senior, atau dipoles oleh keadaan, semua pemimpin tetap dinilai dari apa yang mereka lakukan setelah berkuasa, bukan dari siapa yang mengajarkan. Jadi daripada ribut soal judul yang bikin kaget, lebih baik kita sama-sama jadi penonton yang cerdas, kritis, dan tetap bisa ketawa di tengah panasnya politik. Karena kalau politik bikin stres, minimal kita masih bisa bilang, tenang gengs, ini hiburan juga. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan jangan lupa, mikirlah jernih, tertawalah secukupnya, dan tetap waras gengs.